Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya serius terus-menerus tak kenal putus, menghayati, mempedomani, mengamalkan, sembari terus menginovasi dalam praktek sehari-hari nilai-nilai luhur Pancasila, keniscayaan bagi insan bumi pertiwi, agar semerbak aroma Pancasila yang dapat diterapkan tidak saja di Indonesia tetapi di dunia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di hari Senin kita berbicara At-Tibun Nabawi. Namun kami mohon maaf, kemarin tidak sempat rekaman apalagi unggah, karena itulah di hari Senin kita tunda menjadi hari Selasa pagi sekarang ini. Kita berbicara tentang At-Tibun Nabawi. Di seri yang lalu kita berbicara tentang duduk iftiras. Kemudian kita berbicara tentang berdiri. Tersebar viral ya, atau viral gitu ya. Populer gerakan-gerakan yang relatif baru yang diciptakan oleh anak manusia, baik oleh praktisi kesehatan maupun seni dalam olahraga. Ada yang manfaat jinjit, ada yang manfaat pergangan, manfaat dari inovasi yoga dan seterusnya. Namun satu hal yang umat Islam tidak boleh melalaikan, apalagi melupakannya, yakni adalah manajemen gerakan sholat yang berdampak sehat. Jadi pernah di satu siaran Radio Mas FM, Mitra Adis Suara, Jalan Cipto 16 Kota Malang, pada setiap pukul 5 sampai dengan pukul 6 pagi ada dialog. Ya, kami hanya mengantarkan sekitar 15 atau 10 menit. Ya, itu pun di jeda iklan. Ya. Jadi 4 menit jeda iklan, 4 menit jeda iklan, kemudian kita dialog. Ya, dan sangat banyak membanggakan jamaah udara karena dialog betul-betul hidup. Di antaranya ada yang bertanya, jika sholat untuk meraih kesehatan, maka berarti tidak mencapai ridho Allah, Tuhan yang Maha Rahman. Nah, pemirsa, apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril atau dan langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW, seperti kewajiban salat 5 waktu, itu tidak ada satupun yang tidak berguna. Seperti doa abadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sungguh sangat indah sekali, ya Allah.
tidak ada satu pun yang engkau anugerahkan kepada hambamu Ibrahim ini, kepada hambamu anak cucu cicit Ibrahim, kepada hambamu seluruh manusia. Semuanya tidak ada yang batil, tidak ada yang tidak bermanfaat. Apalagi pertalian dengan sholat. Jadi ketika kita mengkaji sholat, ya, kita masih dalam posisi berdiri, ya, maka sungguh nikmat sekali ketika kita memahami prosesi berdiri. Jika kemarin kita lebih fokus pada telapak kaki, maka hari ini kita coba fokus ke yusro atau sedekap seperti ini. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti ini. Karena bentuk yang insya Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW bukan begini. Jadi bukan sejajar begitu. Karena kalau sejajar ada satu riwayat, ada hadis yang mengatakan bahwa janganlah kamu menyerupai palang salib ketika kamu berdiri, tetapi lakukanlah seperti ini. Ya. Dan seperti ini tidak sekedar menempel. Ya. Jadi tidak sekedar menempel, tidak sekedar ditempelkan begini, tetapi digenggam, dipegang. Apa yang digenggam? Yang digenggam adalah pembuluh vena. Jadi yang utama itu di pembuluh vena. Mudah-mudahan kami tidak salah sebut ya. Pembuluh vena apakah kaitannya dengan kita hidup sehat dari dasar memahami sholat? Karena di dalam pembuluh vena itu langsung, jadi di tangan kiri kita, langsung terhubung pada jantung kita. Ya. Pada saat terhubung kepada jantung, maka terhubung juga kepada sabda Rasulullah Muhammad SAW, manakala segumpal daging yang ada di dalam dadamu, jadi ada di dada di sini, di sebelah kiri, jadi tengah agak kiri. Jika itu baik, maka baiklah keseluruhannya. Baik di sini, baik jiwa maupun raganya. Karena apa? Karena tidak ada olahraga ya yang disertai zikir dan bacaan atau bacaan doa-doa kalimah-kalimah thayyibah. Tidak ada olahraga yang sembari melantunkan sejarah masa lalu, peradaban masa lalu, kecuali di dalam sholat. Ini tentu saja kami tidak mengatakan bahwa di agama lain tidak ada, tidak. Ya, jadi kami ini berbicara tentang Islam yang kita pahami. Ya. Nah, ketika kita bersedekap seperti ini, ya, ini kami turunkan sedikit ya. Nah, bersedekap seperti ini. Nah, ini begini. Sesuai dengan diafragma ini, maka insya Allah ya kita secara fisik kita sudah atiullah wa atiir Rasul. Jadi sudah betul-betul kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di mana di dalam surah Asy-Syu'arah ayat ke 200 lupa ini ya wa tawakkal ala azizir rahim allati yaraka hina takum wa taqallabaka fi sajidin innahu wasamiul alim. Ketika kita seperti ini, kita betul-betul bertawakal kepada Allah. Karena ketika kita melakukan sholat, maka tidak boleh ada campur tangan dari perubahan gerak badan kita itu dari manusia. Artinya campur tangan manusia itu, manusia tidak boleh mengatur-atur dalam ibadah mahdo. Yang ghairul mahdo disilahkan ya, tapi yang mahdo, yang khusus seperti sholat ini tidak. Inilah yang mendasari kita bahwa ketika kita menggenggam seperti ini ya cukup kuat, maka pada saat itu jantung kita degupnya itu agak
lebih kuat. Karena apa? Karena pembuluh utama yang bertalian dengan jantung itu kita genggam, kita tekan. Tekanan ini, jika Rasulullah Muhammad SAW sholat keseharian, tekanan ini mulai dari usai takbiratul ikram kemudian Allahu Akbar seperti ini, di dalam ragam riwayat sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, itu panjangnya adalah sepanjang iftitah, Al-Fatihah, dan Sabikisma. Hanya pada berdiri seperti ini, sepanjang itu ketika sholat fardu. Demikian juga rukuknya, iktidalnya, sujudnya, iftirasnya, sujudnya lagi, berdirinya lagi. Kurang lebih sepanjang Sabikisma dan iftitah dan Al-Fatihah tadi. Sehingga tidak mengherankan jika Rasulullah Muhammad SAW berserta para sahabat dianugerahi ujian oleh Allah, nikmat kesehatan yang barokah. Jadi nikmat kesehatan yang barokah itu juga satu ujian. Mengapa? Karena ketika orang sehat, tidak jarang bahkan kebanyakan manusia itu justru bergegap gempita, bergelora, menuruti kesenangan syahwat dunia, sehingga melupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat bukan olahraga, salat bukan yoga, salat bukan seni pernafasan, salat bukan budaya, tetapi di dalam salat ada seni pernafasan, karena apalagi saudara kita yang ahli di dalam qiraatul Quran, maka bacaannya sangat indah. Kami pernah diminta secara khusus oleh para hafizah di Kabupaten Nusa Tenggara Barat, di mana dihadiri oleh saudara-saudara kita yang menempuh program Magister Pendidikan Islam. Ya. Untuk kedua kalinya kami katakan, di antaranya itu adalah saudara kita yang hafiz sekaligus juara qiraah tingkat internasional. Nah, apa yang diminta? Yang diminta adalah dari kami untuk menjelaskan anatomi di dalam sholat itu. Jadi ini secara anatomi, ya, karena kita semuanya ini menggenggam begini, ya, maka seluruh sel saraf yang ada di ujung jari jemari kita dan yang kiri itu tetap seperti ini dan cukup kuat. Makanya kalau kita sedekap seperti ini, yusra seperti ini, ditarik ke kiri dan ke kanan, ya, oleh dua orang dengan cukup kuat, insya Allah semakin dia menarik, walaupun kita tidak berusaha untuk bahasa Inggrisnya metenteng atau menguatkan diri, maka tidak akan bisa terlepas. Jadi kita itu dituntun oleh Al-Aziz. Al-Aziz itu maha perkasa, tetapi Ar-Rahman, maha lembut dengan kasih sayangnya. Dengan demikian maka sholat itu tidak, mohon maaf ya, ketika takbir ya takbiratul ikram tidak lunglai begini. Ya. Karena ada sholat yang lunglai. Yang lunglai, yang tidak punya daya itu secara hitungan manajemen sholat Nabi tidak masuk. Karena apa? Karena orang yang berdirinya malas, ya, insya Allah dalam surah Al-Baqarah itu ya, gini ini lebih bagus kalau ada yang kemudian menimpali hafidz gitu ya, menimpali dengan ayat Al-Quran. Ini kami mendambakan. Tapi di Masjid Atin Patah Universitas Brawijaya ada yang hafidz, ketika dua orang yang hafidz itu ya, imam sholat di situ,
ketika kami minta untuk mendampingi kami masih belum bersedia. Nah, itu. Jadi kalau ada yang bersedia ya boleh jadi teleconference begini ya. Tapi kita harus live berarti. Nah, kita tinggalkan itu. Pada saat seperti ini maka kita kalau posisinya benar, maka insya Allah, apalagi kalau bacaannya itu bagus ya, tidak seperti saya begitu ya, maka makhrajul huruf itu adalah seni pernafasan di satu sisi. Kemudian bersedekap ini adalah anatomi di satu sisi, sekaligus biologi molekuler. Karena apa? Kita berbicara sel saraf. Sel saraf kita akan berbicara pada tubuh kita sendiri yang diajak oleh jiwa, di mana jiwa itu dituntun oleh Allah melalui Rasulullah. Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah, ya, ini fi'il amr gitu ya. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, hamba beriman kepada Allah, tsumastaqim. Jadi puncak keimanan ketika kita melakukan sholat itu benar-benar kita melakukannya dengan tsumastaqim, dengan penuh keistiqomahan. Jadi istiqomah raga kita, raga yang istiqomah itu karena dituntun oleh jiwa yang istiqomah. Jadi sholat bukan fikih semata, tapi sholat itu dilandasi dengan tauhid, kemudian dihiasi dengan tuntunan fikih mulai dari wudhu, kemudian kiblatnya, pakaiannya dan seterusnya, dan hatinya dihiasi dengan mahkota tasawuf, yakni mengindahkan, memperindah, mengaromakan, membuat aroma sikap dan perilaku di dalam sholat sampai dengan di luar sholat. Itu betul-betul tidak saja mempesona bagi diri sendiri, tetapi keluarga, masyarakat ikut terpesona karena sikap perilaku kita. Karena itulah jika disebut bahwa sholat itu mampu mencegah dari segala bentuk perilaku yang kurang terpuji. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Maka fasya' itu merusak diri sendiri, merusak jiwa sendiri. Munkar itu adalah merusak hubungan sosial dengan sesama manusia. Jadi At-Tibun Nabawi tidak terbatas hanya mengkonsumsi 7 besar dari Rasulullah Muhammad SAW. Apa 7 besar itu? Satu, yang tertinggi antara lain, ya, yang tertinggi, semua tertinggi kalau dari Rasulullah, air zam-zam. Kemudian yang kedua, madu. Yang ketiga, korma. Yang keempat, minyak zaitun. Yang kelima, habatus saudah. Yang keenam, garam. Garam kasar, namanya kalau dalam istilah dunia yang bertalian dengan perawatan tubuh, ya, gizi nutrisi, itu disebut garam laut. Jadi disebut garam laut karena tidak disajikan di meja. Yang disajikan di meja itu adalah garam meja. Untuk membedakan bahwa garam laut itu masih kasar. Jadi masih dalam bahasa Perancisnya itu merenggili. Ini mestinya apa itu ya? Merenggili itu apa? Kasar. Garam gerasak, garam kasar. Yang biasanya itu untuk menaburi ikan kalau baru ditangkap dari apa itu sudah mati, kemudian ditiriskan sembari ditaburi garam itu. Dan yang ketujuh adalah air putih. Ya. Jadi 7 hal itu kan yang diminum, ya, yang menjadi penyanggah utama kesehatan kita. Tetapi ketika kita bertalian dengan jiwa raga kita, maka sholatlah dasar, fondasi dari seluruh gerak manusia. Apa saja? Olahraga, seni pernafasan, seni bela diri, seni tari wayang orang, seni tari serimpi, seni tari remo, banyak seni tari.
Sangat bersyukur kita. Karena apa? Di Indonesia ini, Nusantara kita tercinta ini, ragam, sungguh tradisi budaya kita beragam. Karena tradisi budaya kita beragam, maka marilah kita dasari dengan seluruh rangkaian. Jika kita memang penari, budayawan, seniman tulis, seniman suara, seniman petik gitar, dan yang lainnya, kita dasari semuanya ibadah muamalah, ibadah yang bersifat ghairul mahdhu. Harapannya tentu saja bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak dibarengi dengan tarian-tarian syahwat yang merusak dari tradisi budaya peradaban anak manusia Nusantara Indonesia. Nah, selain kita menghadirkan jantung yang sehat tadi, yakni karena jantungnya sehat, maka daya pompanya normal. Oleh sebab itu, kalau dokter pakai stetoskop begitu ya, yang diperiksa pertama itu jantungnya, gerak jantungnya. Jadi degup jantung itu tidak boleh lebih dari 60 atau lebih dari 80. Atau kurang dari itu. Jika kurang itu juga membahayakan kesehatan jiwa raga, tapi juga terlalu berlebihan itu juga membahayakan jiwa raga. Ya. Jadi dari jantung itu insya Allah mata kita akan sehat, dari jantung lisan kita akan sehat, dari jantung telinga sehat, dari jantung hidung kita sehat, dari jantung seluruh anggota badan kita sehat, dan kesehatan itu semata-mata merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita berbicara dampak sholat untuk sehat, maka tentu niatnya itu biridallah wa bisyafati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memohon ridhonya Allah kita menegakkan sholat dan memohon syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat itu, sholat itu sendiri sudah syafaat. Itulah pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berwasilah dengan menegakkannya. Bahkan 50 tahun, 50.000 tahun yang lalu, nasib kita sudah ditulis oleh Al-Qalam sebagai makhluk pertama di dalam Sahihain ya. Kemudian kita tidak pernah mengetahui takdir kita seperti apa. Karena itulah kita jemput takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala melalui At-Tibum Nabawi. Dengan sholat maka jiwa raga sehat, kuat, dan kita hidup berhikmat kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, bermartabat sebagai bangsa Indonesia yang besar dan hebat. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberkahi kesehatan jiwa raga seluruh bangsa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari